karena yang beredar di masyarakat itu opininya, ya bahkan mereka tidak pernah menanyakan Kiai Imad itu sejauh mana sih kealimannya, sejauh mana sih pengetahuan terkait masalah nasab ini. Tahu-tahunya mereka itu ya, apalagi di Banten Pandeglang ini khususnya ya, karena tadi kata saya fanatisme, mereka menyalahkan Kiai Imad itu sendiri, menyalahkan Kiai Imad, tanpa mereka mau mencari tahu buku yang ditulis oleh Kiai Imad itu seperti apa isinya, sehingga ya untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri gitu. Yang jelas di masyarakat itu kata si Imad keluar bahasa seperti itu. Mulianya dokumen masih dengan Habib gitu. Seperti apa kemuliaannya dengan Habib itu. Jadi akhirnya perbandingannya itu antara Kiai Imad dengan Habib sendiri, bukan kepada isi tulisan Kiai Imad itu. Betul. Menyalahkan Kiai Imad tapi tanpa pernah mencari tahu, bahkan nanya lagi belum pernah. Nah si Kiai tujuannya apa sih, tujuan Kiai bikin buku seperti itu? Referensinya di mana aja carinya? Kan itu nggak pernah sampai sebut tabayun itu nggak pernah dilakukan. Yang justifikasi terhadap Kiai Imad itu salah, bahkan menolak dengan silsilah Ba'alawi itu sendiri. Itu yang terjadi di masyarakat. Jadi intinya kurang inilah mudah untuk menjustifikasi gitulah ya. Ya sebenarnya kalau tesis dari Kiai Haji Imad atau tulisan dari Kiai Haji Imad, penelitian dari Kiai Haji Imad itu sebenarnya sudah ada linknya, itu udah disiapkan di website yang beliau punya dulu. Yang sekarang itu kayaknya lagi hang apa gimana gitu, lalu hasil nggak bisa diakses. Jadi kalau dari semenjak rame-ramenya polemik nasab ini itu sudah semenjak dari awal buku beliau sudah dipublikasikan sebenarnya itu. Nah hanya saja kita mau atau enggak mencarinya, mau untuk menanyakan, mau untuk membuka kitabnya, bukunya atau tidak, gitu loh. Jadi kalau berbicara mengenai perbandingan di antara dua tokoh, antara satu oknum Habib dengan siapa Kiai Haji Imad, yang nggak bisa seperti itulah. Lantaran kan begini, ketika seseorang itu misalkan Kang Badru itu mengaku sebagai keturunan dari Wali Anu, Wali Fulan gitu misalnya ya. Dan kemudian dibandingkan dengan orang lain si B lah katakan, dia itu tidak mengaku turunan siapa-siapa. Jadi dia mempertanyakan, Kang Badru ini bener nggak sih keturunan dari Wali Fulan, ya kan? Sementara kalau di masyarakat itu sudah dikenal bahwa Kang Badru itu keturunan Wali Fulan. Nah, ketika adanya penelitian yang dilakukan oleh si B mengenai nasab Kang Badru yang bersambung kepada Wali Fulan, itu diteliti, diverifikasi kebenarannya benar atau enggak, masa itu disebut sebagai seseorang yang membenci, atau bahkan kita ini lebih mengunggulkan, lebih mulia mana nih antara Kang Badru dengan si B? Kan nggak bisa seperti itu. Nggak objektif ya? Betul. Padahal kan tadi seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu kan harus diverifikasi, dan itu adalah bentuk mahabbah kita, mahabbahnya Kiai Imad kepada Rasulullah SAW itu sendiri, agar seseorang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah itu tidak mencemari nama baik Rasulullah SAW itu sendiri. Kan kalau kita lihat oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Rasul, gitu, kemudian dalam ceramahnya itu caci maki, babi, anjing, kemudian kandang kebo, kemudian jidat lo, dan seperti itu, dan seterusnya, itu kan satu hal yang tidak mencerminkan akhlaknya Rasul. Nah, disitulah pertanyaan-pertanyaan akan muncul, nih bener nggak sih keturunan Rasul? Jadi sesimpel itu sebenarnya Kang Badru.